gitu istilahnya. Saya kan udah berapa kali saya udah bilang ya, pernah menyempurnakan, asli orang Palembang itu. Nah, ditarik itu memang kebanyakan kenapa? Yang narik emas jadi kuningan ya. Karena mereka sebetulnya karena apa? Ya ilmunya pakai jin. Jadi tetap karena jin itu bahasanya lah rendah lah, kotor. Jadi mengotorin. Karena gini, saya pertama waktu dulu pesantren di Banten begini. Kenapa emas itu ada simbol kemurnian? Guru pesantren saya seorang kiai, jadi juga rektor di Universitas Syarif Hidayatullah juga di Banten itu ya. Ya guru dosen juga ya istilahnya. Nah, dia sakit, tiba-tiba sakit. Nah, gitu sakit. Oh, santri-santrinya kan semuanya juga banyak doa gitu. Sakit gitu istilahnya. Nah, ada yang ngobatin atau kiai dari mana lah yang ngobatin. Datanglah gitu. Saya juga menyaksikan. Kan banyak kan. Nah, udah gitu kata yang ngobatin ini gitu. Saya waktu itu kan SMA di sana kelas 1 lah ya. Aliyah tuh di sana di Banten 3 tahun di sana. Nah, udah gitu kata ini, waduh ini berat sekali Bu katanya. Bu Nyai gitu ke istrinya Kiai itu. Nah, saya juga mungkin tidak sanggup ngobatinnya. Tapi coba aja Ibu minta coba cincin yang bisa ada emas nggak yang 24 karat yang murni katanya. Oh ada katanya. Kebetulan mungkin Bu Nyai itu ngeluarin cincin kawinnya dari lemarinya bawa gitu kan istilahnya. Saya lihat sendiri itu banyak yang menyaksikan. Nih bahwa betul-betul ini santet ini benar-benar jahat sekali katanya. Itu emas dibuka si Kiai itu perutnya, ditaruh di udalnya, taruh di udalnya. Cuma ya 1 menit taruh di udalnya. Udah gitu emas tuh jadi hijau. Padahal emas 24 karat. Tuh, emas aja bisa hijau gini katanya. Kata si yang ngobatin Kiai itu nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Sampai meninggalnya. Padahal masih muda, masih jag-jag-belejag gitu. Nah, santet itu begitu. Nah, makanya jadi walaupun emas dia bisa narik pakai jin lagi. Pasti jadi kuningan. Kuningan sari. Dijual kuningan sari jadi kuningan biasa. Jadi tetap aja tidak laku jadi ujung-ujungnya. Karena tidak tahu ilmunya. Makanya saya nanti akan buktikan. Saya tarik asli ya asli. Saya cerita begini udah puluhan kali, Mas. Dan ini pasien-pasiennya ini mau pada nonton. Jadi kalau saya bohong malu lah, banyak yang ya. Kalau yang komen-komen ini wajar lah, spiritual biasa. Gitu. Saya nggak maklum, ya. Saya ngobrol ini kan kenceng, Mas. Ngobrol ini kan kenceng ini banyak. Iya. Ini aja tuh. Betul. Iya. Nah itu dari segitiga istri saya masih cicit yang Sunan Gunung Jati ya. Subhanallah ya. Berarti kalau istrinya sampean Sunan Gunung Jati ya, anak sampean kalau cowok ya Sayyid, kalau cewek berarti Syarif. Karena Sunan Gunung Jati itu keturunan Rasulullah dari gelar Sayyid ya. Bukan Habib tapi Sayyid. Ya. Saya mau ini Kang. Nah, memang kalau teman-teman mau bondong-bondong ke sono ya siap lah kita lah ya, karena di situ itu taruhannya nyawa sih. Kalau ke Gunung Tugel itu nyawa, bener-bener nyawa ya, jangan macem-macem. Kalau tidak punya ilmu ya, kalau mau mengetes ilmunya sendiri boleh ke sono sendiri, cuma jangan hanya mampir niatkan merebut atau mengambil emas di situ. Jadi ada tantangannya. Kalau ke situ hanya niatnya melihat main ya beda dengan ininya gitu. Ya Kang Anwar ya, jadi baca komen-komen nih. Ya nanti itu ada yang minta alamat. Kalau sekarang ini ya kalau minta alamat lah gitu ya, saya mungkin tidak ini dulu lah ya, tidak saya ngasih lah ya, banyak juga gitu. Karena apa istilahnya ya gitu aja. Kalau telepon boleh ya, telepon boleh. Karena apa ya sebenarnya ya itulah awalnya juga saya kan tidak mau terkenal lah ya, istilahnya. Boleh aja ngobatin jarak jauh juga bisa lah ya. Bisa Anda rasakan lah, yang sakit bisa rasakan. Makanya saya di sini udah beberapa kali saya live
kalau memang mau ngetes uji saya, sok betul orang yang sering kesurupan, telepon dengan saya, ya. Yang sering kesurupan tidak pernah sembuh-sembuh oleh kiai, oleh siapapun, teleponlah dengan saya, ya. Saya buktikannya itu aja, ya. Tapi kalau memang mau coba-coba ngadu ilmu gaib, dari saya 50, siapin situ mah 1 juta aja, gitu aja, ya. Gitu, ya. Tapi kalau untuk menolong, kalau memang ada yang sering kesurupan tidak pernah sembuh oleh kesana sini, ada apa-apa, tidak perlu datang, telepon aja dengan saya, ya. Itu. Atau sering pingsan, nggak pernah sembuh-sembuh, pingsan terus berlama-lama, coba silahkan, gitu. Ya ini banyak yang kepengen ke Gunung Tugel nih Kang. Ya nanti kita diskusikan dulu lah. Nanti seumpamanya berangkatnya Ya, hari Minggu nih, seumpamanya ya hari ya Minggu. kalau cuma mau, maksudnya kalau cuma menonton saja mah kan percuma. Di situ kan kita kan apa akan action, ya, akan action. Mereka berani nggak action, dan keilmuannya udah betul nggak, cuma pingin nonton aja mah, ya nanti aja lihat di live-nya atau di videonya Mas Surya, saya demo lah, ya. Gitu. Ya nanti saya juga akan bawa ini. Ya tujuannya tadi kan membuktikan bahwasanya Gunung Tugel itu ada di situ sangat angker, dan kemarin juga sudah memakan nyawa itu bahasanya ya. Sehingga apa yang pernah saya dapat gambarannya, setelah saya ceritakan ada yang tertarik, dan ya mungkin itu kebetulan atau kebenaran, saya nggak paham ya. Pada intinya ada yang meninggal kan gitu ya kan Anwar ya. Ya, kalau menurut saya begini Mas Surya, kemarin itu, ya mungkin apakah efek dari situ, apa yang menurut saya ini, di Puton TV itu, gitu kan istilahnya, terlalu bahasanya, ya, sombong sih boleh, dia tidak sombong, tapi menyepelekan orang, ya, bahwa dia sukmanya tersasarlah begini, tersasarlah begini, kiai inilah, itulah, ulama inilah, ulama itulah, ya, menurut saya itu, gitu kan, itu, gitu. Beda dengan gaya saya, ya, kalau dengan saya bahasanya mungkin ceplos-ceplos, kayak sombong, ya, bahasanya begitu. Nah, tapi ya tidak ada pernah menantang seperti kiai, walaupun udah tahu yang enggak lah, ya. Kalau itu kan di Puton TV, wah ini begini, kiai ini sukmanya ditahan di sana, tidak baik kepada Allah, wah beginilah, begitulah. Nah itu, gitu, ya, gitu. Saya tidak setujunya itu aja lah, ya. Tidak setuju, gitu, gitu. Saya ini mau menjawab segitiga nih Kang Surya. Pribadi waktu itu mendapat wahyu ke Prapon bersamaan dengan erupsinya Gunung Semeru. Iya betul, betul sekali ya. Pas corona itu ya saya mendapatkan, tim saya lah, maksudnya satu tim, bukan pribadi saya itu, khususnya di Padepokan Lokajaya gitu. Sama itu tadi lambang NU itu. Nah, Nah, next Bang ya. Ya untuk ini untuk Bung Soalif ya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya, karena saya sifatnya ini kadang ada seseorang yang pengen apa pendapatnya itu dijabarkan, dipublikkan. Kadang kalau saya males baca itu kan saya tulisan bikinin suara gitu loh, kan memang nggak sempet ya. Jadi saya kalau nggak nurutin itu tetap teman-teman saya juga, saudara saya juga ya. Kalau apa namanya, jadi serba bingung juga nih kalau saya tolak kan kasihan. Ini nih siapalah Bang Alif nih bikin tulisan banyak tuh, tolong Kang Surya ini nanti dipublikasikan ya, dibaca gitu kan. Nah kadang kalau baca itu mungkin mengurangi bahasa, menambahin bahasa, maka dari itu saya bikinin suara pakai Google aja itu ya. Untuk Bung Alif ya, kalau ada kesalahan mohon untuk kiranya dimaafkan ya. Oke lanjut lagi nih Kang Anwar nih. Nah dalam saya mengamati ada beberapa orang-orang yang diperjalankan ya, mungkin cita-citanya ingin menjadi apalah ya, tetapi karena mungkin apa yang diinginkan tidak kesampaian, sehingga merasa bosan dan merasa lelah, sehingga
lama-lama itu menghilang atau lama-lama itu bosan. Itu apa memang diperjalankan dengan tidak sanggup dengan ujiannya, ataukah memang perjalanan itu semata-mata karena nafsu? Mohon untuk dijabarkan, Kang. Ya, ya, itu dua-duanya juga betul, Mas Surya ya. Juga memang pertama bisa juga karena nafsu, lama-lama jadi bosan. Ya, karena nafsu. Yang kedua juga apa? Diperjalankan berdasarkan petunjuk, tapi selama ini tidak ada pembuktian ya, tidak ada pembuktian, tidak ada kejelasan, lama-lama juga malas. Jadi dua-duanya juga bisa itu, karena nafsu dengan karena bosen ya, terlalu lama diperjalankan gitu. Makanya dalam hadis gitu kan ya, makanya dalam hadis itu, makanya sekarang SP masih muda-muda begitu, bukan saya ini gitu kan, bukan saya begitu gitu istilahnya. Nah, jadi memang itu dikoreksi lah, makanya kalau mungkin dari awal dari pondok pesantren ya membaca hadis-hadis gitu kan, hadis-hadis gitu. Jadi kita akan paham, sebetulnya akan paham gitu. Jadi penjabarannya udah jelas gitu kan. Jadi bahwa SP itu pasti digemblengnya berpuluh-puluh tahun. Tidak mungkin. Nah, karena sukmanya ini kan dewa berbadan manusia. Jadi sukmanya ini udah ribuan tahun. Jadi kalau dia masuk raganya cuma 10-an tahun, tidak ada apa-apanya ujiannya. Jadi ini jangan yang merasa begitu. Kan jadi dirinya harus pikir dulu, apakah ruhnya itu benar dewa? Bukan. Kalau hanya katanya turunan ini, udah jangan aku SP dulu, maaf nih ya. Kenapa? Tidak akan sanggup dengan ujiannya. Kalau SP kan udah ribuan tahun, ya. Ini kan sukmanya itu. Nah, datanglah ke raga. Jadi karena hanya dengan puluhan tahun, baru dianggap beberapa aja. Pasti dia mampu ujiannya. Dia akan sabar. Itu. Itu. Ya, halo Mas Surya. Ya, lanjut. Ya. Nih, Ya. kita Kang Prabu gimana nih? Tantang saya atau seperti apa? Ampun Kang Prabu, kita satu rekomendasi. Jangan tantang-tantangan lah. Ini itu ya kan. Jadi berarti yang asli ini, nah tuh saya pengen tahu juga nih, kalau asli itu apapun ini kan ujiannya itu memang sangat berat ya, ujiannya, cobaannya itu memang sangat berat. Nah, apakah ada rasa bosan juga seperti dengan orang-orang yang diperjalankan? Kalau saya sih nggak pernah. Saya sangat menghargai orang-orang yang diperjalankan di spiritual gitu loh. Nah, apalagi tujuannya itu sangat baik, sangat mulia. Kepengen melihat Nusantara ini makmur, melihat Nusantara ini damai, melihat Nusantara ini penuh dengan keberkahan. Nah, pertanyaan saya kepada Kang Anwar, bagaimana itu orang-orang yang diperjalankan ini supaya tetap satu tujuan dengan yang lain? Ini bagaimana solusinya supaya bisa memberikan pemahaman antara satu dengan yang lain yang sama-sama diperjalankan ini, supaya itu bisa menjadi satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu benar-benar dijalankan, benar-benar ditegaskan itu. Menurut Kang Anwar seperti apa nih?